Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Gusti Pratama, Prodi Ilmu Pemerintahan tahun 2022. Di sini saya akan menganalisis film Republik Twitter untuk memenuhi tugas mengantar ilmu politik. Baik. 1. Hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis pada film Republik Twitter. Politik praktis dapat disalurkan pada media sosial dan media massa karena dapat menyebarkan informasi yang bisa mempengaruhi pengguna media sosial dan pembaca untuk percaya terhadap suatu topik yang diangkat. Karena media sosial merupakan media yang mempunyai pengguna yang banyak, informasi dan topik akan tersebar dengan cepat, apalagi topik tersebut trending. Jika topik tersebut trending, maka makin banyak orang yang membahas dan mempercayainya. Pada film, Kemal menyuruh Sukmo dan kawan-kawan untuk mengangkat topik tentang sosok Arief Cahyadi dan topik pencalonan Arief Cahyadi menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai trending topik di Twitter. Warga Twitter mengagumi dan mendukung sosok Arief Cahyadi dengan hashtag Arief Cahyadi for DKI 1. Sedangkan media massa dapat dipercaya karena adanya penulis dan penerbitnya, yang dimana topik yang diangkat dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dan penerbitnya, seperti majalah dan koran. Pada film, Hanum membuat artikel tentang pencitraan Arief Cahyadi dan isu tentang buzzer yang menaikkan topik tentang sosok Arief Cahyadi ini, yang membuat publik dan warga Twitter tidak lagi mempercayai dan tidak lagi mendukung Arief Cahyadi serta membuli si Kemal yang pertama kali mengangkat topik tersebut. Ini menjelaskan bahwa politik praktis dapat disalurkan dari media sosial dan media massa. Yang kedua, apakah kisah ini benar-benar terjadi di kehidupan kita? Ya, kisah ini benar terjadi. Mendekatnya pemilu 2024, banyak kandidat calon presiden yang melakukan politik praktis, seperti kandidat P melakukan kegiatan sosialisasi, makan di warung, terus membagikan baju, dan ikut menanam padi bersama rakyat, dan difoto, terus disebarluaskan di media sosial maupun media massa untuk menunjukkan bahwa dirinya sangat merakyat, yang bertujuan agar rakyat memilih dirinya sebagai presiden 2024. Ini namanya pencitraan, yang dimana rakyat sudah tahu bahwa sosok kandidat P ini seperti apa, kerjanya bagaimana, dan diyakini bahwa kandidat P ini tidak cocok untuk mengisi kursi kepresidenan yang selanjutnya. Jika beliau terpilih, maka rakyat yakin Indonesia akan hancur di tangan si kandidat P. Oke. Yang ketiga, cara menjadi mahasiswa sebagai pemilih yang baik dan cerdas menjelang Pilpres 2024. Menjelang pemilu 2024, sebagai mahasiswa harus menjadi pemilih yang bijak dan cerdas, karena ini bersangkutan dengan masa depan negara. Ada beberapa cara agar mahasiswa menjadi pemilih yang bijak dan cerdas, yaitu tidak menyebarkan hoaks tentang pemilu, menggunakan hak pilihnya bukan karena uang. Mahasiswa harus bisa berpikir kritis dalam menggunakan hak pilihnya, tidak tergiring berita hoax, dan dapat menyaring berita atau topik tentang Pilpres, dan tidak golput atau golongan putih. Dalam pemilihan, mahasiswa harus mengetahui riwayat, rekam jejak, dan bukti hasil kerja calon yang akan dipilih selama berkarir. Ini bertujuan agar calon yang akan kita pilih itu tepat dan dapat melanjutkan proyek dari presiden sebelumnya yang bertujuan untuk memajukan Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya analisis dan saya berikan pendapat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.